warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, min sayyi'ati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu, wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati, salam kepada ibu sekalian, juga pada seluruh staf dan pada teman-teman yang saya hormati juga. Alhamdulillah, kita bersyukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Wassalam semoga segera pada kita Allah. Salam para keluarganya, para anaknya, orang di seluruhnya hingga di tanah. Para hadirin, yang berbahagia, berdirinya saya ini adalah untuk menjelaskan tentang kesehatan fisik dan mental. Pertama, saya ingin membahas tentang kesehatan fisik terlebih dahulu. Apa itu kesehatan fisik? Kesehatan fisik adalah seberapa baik organ dan sistem tubuh kita fungsi. Beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan fisik di antara lain adalah pendidikan kesehatan, akses terhadap fasilitas kesehatan, lingkungan, gaya hidup kita, dan lain sebagainya. Hal tersebut dapat mempengaruhi kesehatan fisik kita karena semuanya saling terkait dalam menentukan kualitas hidup kita dan dalam kualitas hidup kita seberapa mampu kita dalam menjaga kesehatan dan menentukan sistem jadi yang dapat menjadi dari hidup kita. Dari itu sangat penting bagi kita untuk menjaga kesehatan fisik dan beberapa hal untuk kesehatan fisik yang lain adalah makan makanan sehat dan teratur, karena apa yang kita makan dan juga pola makan kita sangat berpengaruh terhadap kesehatan fisik kita. Maka usahakanlah untuk makan makanan yang sehat seperti buah-buahan, sayur-sayuran dan lain sebagainya. Dan lainnya juga ialah istirahat untuk seperti tidur 7-8 jam pada setiap malam dan bangun pada waktu yang sama setiap hari. Lalu kita juga harus membiasakan diri untuk berolahraga agar tubuh kita tidak kaku dan tidak mudah lemas, sehingga kita dapat beraktivitas secara normal dan sehat. Setidaknya itu dari saya tentang kesehatan fisik. Sekarang saya ingin membahas tentang kesehatan mental. Apa itu kesehatan mental? Kesehatan mental ialah kesehatan mental atau kesehatan jiwa ialah kesehatan yang berkaitan dengan emosi, kejiwaan, dan psikis seseorang. Perlu diketahui bahwa peristiwa yang menimpa seseorang yang berpengaruh terhadap kepribadiannya atau pada perilakunya itu akan mempengaruhi kesehatan mentalnya. Maka menjaga kesehatan mental ini sangat diperlukan. Dan untuk menjaga kesehatan mental di sekolah, kita harus membangun hubungan yang baik dengan guru maupun dengan murid maupun dengan teman. Di antara cara untuk menjaga kesehatan, di antara cara untuk membangun hubungan yang baik dengan teman, di antaranya yang pertama adalah kebersamaan. Bergaul dengan teman yang positif akan memberikan rasa bahagia bagi kita, menghilangkan rasa stres dan juga akan membuat hari kita terasa lebih menyenangkan. Yang kedua, dukungan emosional. Teman yang baik akan selalu ada untuk mendengar keluhan kita, memberikan semangat dan juga merasa tidak dan membuat kita merasa tidak sendirian. Demikianlah beberapa cara untuk membangun hubungan baik dengan teman. Lalu beberapa cara untuk membangun hubungan baik dengan guru, di antaranya adalah yang pertama, guru sebagai sumber inspirasi. Guru yang peduli bisa menjadi motivator terbanyak. Mereka tidak hanya memberikan ilmu, tapi juga membantu kita membangun rasa percaya diri. Yang kedua, bimbingan nasihat. Pada saat yang sulit, guru dapat memberikan solusi dan panduan yang bijak kepada murid-muridnya, baik secara akademik maupun untuk masalah-masalah pribadi. Sekiranya itu dari saya tentang kesehatan mental. Maka kesimpulan dari apa yang saya sampaikan tadi adalah Innal fadla penafsir hadis jadi di waktu yang amr kami mengambil al-muhimmi anak amrul hidayah faqih wa ma tadriyal di gomin kon kalau fadla dan fadla ana Allah tadi lebih dari kalau fadla pada apa ini jadi apa ini jadi mahal mungkin awal sekali. Wa ilo dari lainnya Kemudian ampun lagi kita ditawar oleh tahu jadi mandi malah kita main. Jangan itu penting banget kita untuk menjaga kesehatan fisik dan kesehatan mental kita. Maka dari itu kita harus membiasakan diri berolahraga, membiasakan makan makanan sehat, dan menjaga kebersihan lingkungan kita. Kita membangun hubungan yang baik dengan guru maupun dengan teman kita. Dan
juga kita harus pandai dalam bersosialisasi dengan masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Nanti yang salah datangnya dari diri saya pribadi, dari diri Allah, semoga datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari itu dengan Allah medis, Tuhan Allah mengampuni kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juri senior telah memberikan pertanyaan yang sulit disesuaikan dengan apa sih? Nah ini yang ditanyakan. Ini Pak Guru kenapa tadi ditulis kesehatan fisik dan mental. Untuk pertanyaan ini, apakah kesehatan fisik dan mental itu manusia? Misalnya kesehatan fisik harus ada yang lebih kurang antara kesehatan fisik dan mental. Misalnya gini contohnya, kesehatan fisik itu 40%, kesehatan mental itu 40%. Nah, yang ini ditanya itu apa harus atau tidak? Kalau seorang itu akan kesehatan fisiknya seperti itu, di kesehatan mentalnya juga harus itu Sekali orangnya. Soalnya tidak, ini kebanyakan. Kalau kesehatan fisik itu kan katanya dari asupan makanan yang bergizi ya, dari yang bagus. Tapi banyak juga yang misalnya dari yang lama, tapi bisa menghasilkan prestasi yang bagus. Tadi gimana? Gitu ya. Wah itu biasa, tapi kalau dari asupan makanan itu, kalau dari cakupan makanan itu mungkin kalau memenuhi kriteria kesempurnaan dalam gizi itu kurang, karena mungkin banyak kekurangan yang dari berapa itu pada sih saja yang Oke, mungkin saya akan bertanya terkait dengan pada umumnya sekarang banyak yang bilang generasi Z itu adalah generasi strawberry. Betul ya, Ibu? Ada yang bilang bahwa generasi strawberry. Artinya di sini generasi Z itu luarnya bagus, tapi dalamnya lembek. Dalamnya lembek. Nah, hal ini dikatakan begitu berkait dengan kesehatan mental. Mereka sekarang banyak kasus seperti pelaporan guru ke polisi, saling menyalahkan teman dan lain-lain. Pasti itu awalnya dari kesehatan mental atau stres yang meningkat. Ya. Menurut saya, apa sih kenapa kasus sekarang banyak generasi sekarang yang memiliki stres yang stresnya yang maksimal? Apa yang membuat mereka seperti itu? Dan apa pandangan dari suami yang membuat pandangan dari yang membuat mereka seperti itu? Dan juga bagaimana menurut saya untuk menyelamatkan orang-orang yang sedang merasakan kesalahan mental sedang terguncang? Oke, sorry, pertanyaan saya. Saya diminumi. Jawabannya, generasi ini yang menjadi dari tidak bisa diawasi karena memang banyak bahwa begini ketika di orang sedikit mereka lapor ke orang tua mereka, tapi ada juga mereka yang misalkan sudah lulus kuliah dari kerjaan, tapi mereka tidak dapat kerjaan terus, tapi mereka tetap berusaha mencari kerjaan. Nah, saya melihat bahwa beberapa komoditi juga mungkin hanya bisa kuat bisa berhasil dengan lingkungannya juga. Karena mungkin seperti sekolah-sekolah yang pada umumnya mungkin karena jadi itu karena mungkin orang tuanya dia kalau mau biarkan anaknya gitu kan, sehingga tidak hanya lapor orang tuanya yang lapor polisi, sehingga jadi oke kalau itu saya gimana aja gitu kan. Jadi kalau udah sakit apa aja dan seterusnya. Lalu beberapa kali juga ada yang mentalnya terasa gitu. Tapi mungkin jadi yang mendapatkan pendidikan yang keras
dari gurunya atau dari orang tuanya. Karena saya juga memiliki beberapa teman yang orang tuanya mungkin keras dan dia juga tidak memperbaiki itu. Jadi bisa buat kalian mungkin untuk menyemangati yang strawberry mungkin bisa diberikan pelatihan juga atau mungkin mereka yang memiliki stres bisa konsultasi kepada orang biasa terus kalau mungkin orang saya orang tuanya juga dan orang saya yang itu diberikan pesannya dan ada orang-orang yang diceritanya juga bisa memberikan motivasi atau masukan yang jadi dia dan juga jangan membayangkan orang-orang yang mentalnya sobek seperti itu. Jadi dari pokoknya gurunya dan saya mereka yang mentalnya sobek seperti itu karena mereka yang tidak tegas ya mungkin hanya bisa menjadi tugas. Satu pertanyaan yang sama, tapi menurut pandangan saya, bagaimana suatu media sosial dapat mempengaruhi suatu kesehatan mental? Menurut pandangan saya, bagaimana secara gaulnya dan bagaimana dampaknya setelah mungkin Indonesia. Ya, melihat di media sosial itu mungkin banyak yang menjadikan sebagai media curhatan. Jika ada masalah sedikit di media sosial seperti mungkin di TikTok, YouTube, Instagram dan sebagainya. Jadi mungkin beberapa di antara mereka saya juga menemukan beberapa kasus dari media kita. Nanti itu orang mungkin di kelompok atau dengan orang yang jadi memang biasanya juga itu secara ini juga pasti jadi mungkin dari pandangan saya. Jadi mereka harus diberikan perhatian di dunia nyata agar tidak terlalu tenggelam dengan itulah di media sosial seperti orang tuanya, teman-temannya, guru-gurunya harus diberi terhadap para tersebut supaya hal tersebut tidak terlalu melampiaskan emosinya di media sosial karena saya kurang baik karena itu media sosial adalah sebuah media dan sebenarnya dirinya adalah orang tua atau guru itu lebih baik dibandingkan karena bisa mendapatkan bimbingan secara langsung dan media sosial mungkin dia akan mendapatkan komentar negatif dari komentar. Jadi kalau pertanyaan tambahan yang kesulitan di sekolah sejauh mana yang saya tahu terkait apakah lingkungan di sini sudah memenuhi syarat untuk menjaga mental siswa baik dari guru, siswa maupun lingkungan. Dan apabila dulu bagaimana cara saya menurut saya cocok. Alhamdulillah saya tidak melihat kasus bullying di masalah bullying dan dari sisi lain mungkin dan kuasa untuk penting untuk menjaga kesehatan mental. Jadi ya salam dasar itu. Dari saya, terima kasih Pak Bima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan guru yang saya hormati, serta teman-teman yang saya cintai dan yang saya banggakan, izin memperkenalkan diri. Nama saya Satri dari kelas 11 PPLG. Di sini saya akan memaparkan tentang kewirausahaan dan amanah. Mungkin bisa dilihat dari di sini, tapi kewirausahaan adalah sebuah kreativitas atau inovasi yang menjadi ruang menuju kesuksesan dan kemanfaatan bagi orang lain. Kewirausahaan amanah adalah sebuah konsep membangun usaha dengan mempertimbangkan nilai dan moral dan etika. Amanah adalah mempercayai sesuatu kepada seseorang dengan harapan penuh tanggung jawab, jujur, dan transparan. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam memulai usaha.
Tentunya kita harus menentukan yang pertama, menentukan produk pasar dengan keahlian dan peluang, menentukan target pasar, menguji perdagangan, memiliki struktur manajemen, mempersiapkan modal, tenaga, dan waktu. Tentunya dalam membangun usaha, kita akan mengalami hambatan yang akan terjadi di masa yang akan datang atau di masa yang akan terjadi di wirausahaan. Mengantisipasi atau meminimalisir terjadinya suatu permasalahan dalam berwirausaha, tentunya kita harus mengetahui hambatan-hambatannya, yaitu kurangnya pengalaman, tidak percaya diri atau gagal, tidak dapat mengelola keuangan dengan baik, persaingan pasar yang ketat, dan kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni atau kurangnya menguasai bidang hal tersebut. Ada beberapa hal yang harus dimiliki bagi seorang pengusaha mana. Yang pertama, mendapatkan kepercayaan pelanggan. Mendapatkan kepercayaan pelanggan, di mana pelanggan akan mempercayai dari setiap pengusaha yang berkomitmen untuk memberikan layanan atau produk dengan kualitas yang terjamin dan mengutamakan kepentingan pelanggan tersebut. Yang kedua, meningkatkan reputasi bisnis, di mana reputasi bisnis akan membantu meningkatkan citra perusahaan, lebih menarik banyak peluang bisnis, dan membuka lapangan kerjasama yang lebih banyak. Yang ketiga, mendorong kolaborasi dan kemitraan yang lebih baik, yaitu dapat diandalkan dalam kolaborasi atau menjadi kemitraan dengan pihak lain atau bekerjasama dengan pihak perusahaan yang lainnya. Mungkin segitu. Terus yang kedua, benar katanya baik saat ini kewirausahaan yang amanah ya. Oke. Pertanyaan jelas jasa kita adanya salah satu ciri atau syarat untuk maju ke suatu bangsa itu adalah ada kewirausahaan. Itu kan? Itu ya yang mengatakan hal yang sama. Nah, ada hasil bahwa ya remaja Amerika Serikat itu sebagian besar menjadi perusahaan. Sebaliknya, sebagian besar remaja Indonesia ingin menjadi pegawai sipil. Nah, menurut Savitri, bagaimana pandangan Savitri mengenai hasil temuan tadi? Kemudian yang kedua, apa yang sebaiknya dilakukan dari sisi dari pendidikan atau apapun? Ya, apakah hal itu diadakan saja atau harus diubah? Gitu ya. Oke, silakan. Mungkin harus mengubah. Mungkin karena kebanyakan orang Indonesia lebih memilih ingin kerja di pegawai sipil, kemudian menurut saya kurang percaya diri karena merasa mereka tidak percaya bahwa mereka akan maju di masa yang akan datang. Mungkin untuk membuat mereka percaya diri, mereka harus lebih banyak mencari sumber-sumber atau mencari kemampuan mereka di mana untuk bisa membuka lapangan untuk bisa bekerja selain di sipil. Untuk saat itu ya, saat itu membawa tema tentang kewirausahaan dan karyanya. Yang ini tulisannya begini, bisa kita itu mau membangun kewirausahaan dan dari awal, otomatis kita belum mempunyai pelanggan. Bagaimana menurut awal ya, menurut Savitri, agar usaha itu bisa membangun apa ya, kepercayaan dari pelanggan. Nah, apa yang langkah-langkah yang harus kamu lakukan agar bisa membangun kepercayaan dari pelanggan? Karena ini awal usahanya itu dari pelanggan. Jadi sekian dari pertanyaannya. Pertanyaannya yaitu langkah-langkah apa untuk membangun pelanggan agar percaya usaha yang kamu jalan itu amanah. Mungkin bisa kita promosikan melalui ormas atau promosi mulut ke mulut supaya si pembeli dapat tahu dari orang yang sudah membeli, ataupun promosi melalui
seperti saya, jadi promosinya langsung. Jadi orang lain bisa melihat produk kita dengan kualitas baik atau tidaknya. Ya, jadi kembali ya. Satu lagi pertanyaan. Menurut saya ini, karena kewirausahaan itu akan jadi keuntungannya. Yang keuntungan. Menurut kamu, ya, misalnya kamu itu menjadi wirausaha. Ketika kamu mengambil keuntungan, apakah kamu mau mengambil keuntungan yang langsung besar atau masih ada sedikit, tapi kamu itu bisa membangun kepercayaan mungkin untuk memberikan literasi keuangan kepada siswa-siswanya. Dan seperti yang kita tahu juga, kita punya bank ini. Ya, kita punya bank ini. Bagaimana caranya apabila sampai menjadi pertama meningkatkan literasi keuangan siswa-siswa yang lain agar mau untuk mengelola keuangannya dan mau untuk itu mungkin pertanyaan